Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah wa bis sanadil muttasili ila ma'allifi sahibil kitab Syekhil Imam Abi Hamid Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Dzul Karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah annallaha yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaj'aluna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bikum fi dharaini amin. Babu fadlil ikhtilati bin nas wa huduri jam'ihim wa jama'atihim wa musyahadatil khair wa majalisi dzikri ma'ahum wa iyadati maridihim wa huduri janaizihim. Betul kan? Babu fadlil ikhtilati bin nas. Ini bab menjelaskan keutamaan bercampur baur dengan manusia. Wa huduri jam'ihim, dan hadir pada perkumpulan mereka. Wa jama'atihim, dan berbaur dengan ibadah-ibadah jamaah yang dilakukan. Wa musyahadatil khair, wa musyahidil khair, dan menyaksikan kebaikan. Wa mujalisi zikri ma'ahum, dan duduk zikir bersama mereka. Wa iyadati maridihim, ya, dan menjenguk orang-orang yang sakit di antara mereka. Wa huduri janaizihim, dan hadir atas jenazah mereka. Ini bab belum sempurna, ya. Bab ini belum sempurna, tetapi dari judulnya, ya, babu fadlil ikhtilati bin nas. Ini bab menjelaskan keutamaannya bercampur dengan manusia. Jadi ini dua bab ini berurutan. Bab yang sebelumnya itu yusannul uzlati, ya, disunnahkan kita melakukan uzlah inda fasadin nas, ketika rusaknya zaman, rusaknya manusia. Jadi kalimat penggunaan kata pada uzlah itu, ya, bukannya fadlun, ya, tetapi istihbabul uzlati, dianggap bagus uzlah itu inda fasadin nas, ketika rusaknya manusia. Tapi bercampur baur ini fadlun menggunakannya. Babu fadlul ikhtilat. Sepertinya Tuan Musannif sudah punya kecenderungan, ya, sudah punya kecenderungan bahwa pilihan apakah uzlah atau ikhtilat, maka bagi ulama, ustadz, ya, yang punya kepentingan berdakwah, dia lebih bagus ikhtilat ketimbang uzlah, gitu.
Kalau kita lihat di penjelasan sarahnya itu, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Tidak ada nabi satupun yang uzlah. Justru nabi itu semuanya tampil. Semuanya ikhtilat bin nas, bercampur baur, tidak ada yang uzlah. Itu menunjukkan bahwa lebih bagus kalau bermanfaat buat orang banyak, lebih bagus ikhtilat. Tapi kalau tidak kuat melawan kondisi, maka lebih bagus uzlah. Ya. Nah ini Bapak, saya kutipkan ini di dalam syarah kitab, saya gunakan syarah ini, ada, saya bacakan aja. Fi hadis Ibni Umar alladzi akhrajahul Bukhari fi adabil mufradi. Pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang hadis itu diterbitkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari itu kitabnya bukan Sahih Bukhari saja. Ada kitab beliau yang belakangan namanya Al-Adabul Mufrad. Wa Tirmidzi wa Ahmadu bi isnadin sahihin. Demikian juga Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadisnya begini. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas, orang yang beriman dan bercampur baur dengan halayak ramai, wa yasbiru ala adzahum, dia sabar dengan hal yang menyakitkan bermasyarakat itu, khairun minal ladzina yukhalitun nasa, lebih bagus ketimbang orang yang tidak bercampur baur dengan manusia. Uzlah maksudnya. Wala yasbiru ala adzahum, dan tidak sabar menghadapi hal yang menyakitkan bercampur baur. Kita di masyarakat kan gitu kan. Depan rumah, belakang rumah, samping rumah. Pergaulan di masyarakat, di sekolahan, di kantor, di mana banyak yang menyebabkan azahum, menyebabkan mereka itu menyakitkan kita. Nah, kalau kita sabar, kata Nabi, kita sabar menghadapi itu semua, maka lebih bagus kita bermasyarakat karena pahalanya lebih banyak. Nah, itu dari judul itu, bisa hadir bersama pesta, undangan, perkawinan, sholat berjamaah, Jumat dan lain lagi, menyaksikan kebaikan, termasuk hadir majelis zikir, menghadiri orang yang sakit, orang yang meninggal, itu adalah keutamaan orang yang ikhtilat. Jadi uzlah lawanannya ikhtilat. Nah, tinggal kita nih, apakah kita menganggap lebih bagus uzlah atau ikhtilat, bercampur baur. Nah, ukurlah mana yang lebih aslah buat diri kita. Kalau memang kita bermanfaat buat orang lain, sabar dengan kondisi apapun, terima kondisi yang menyakitkan, maka lebih bagus kita hidup bermasyarakat ketimbang uzlah di atas gunung, di tempat yang terpencil. Saya termasuk orang yang kalau di medsos itu kan suka di beranda kita itu masukkan. Karena saya suka mengeksplor hal-hal yang berbau Sunda gitu. Karena bisa sedikit bahasa Sunda. Terus saya senang gitu ngelihat gunung, belakangnya itu ada sawah, airnya bening. Kemudian di situ mau dijual rumah, itu saya kejar itu. Berapa harganya? Aksesnya bisa masuk mobil apa enggak gitu loh. Dan saya tanya sama istri saya, mau enggak tinggal di gunung? Di gunung. Syaratnya dekat dengan pintu tol gitu loh. Jadi kalau dekat pintu tol walaupun jauh namanya, udah dari pagi berangkat gitu, sore. Ada hari-hari libur nggak perlu ke Jakarta, jadi jadwal nanti disesuaikan gitu. Ada pikiran seperti itu, Nah, itu setengah uzlah tuh.
Tapi kalau kita lihat baca ini, kata Nabi itu, ya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum, orang yang bercampur baur dengan khalayak ramai, sabar dia dengan yang, ya, hal-hal yang menyakitkan timbul dari mereka itu, khairun minal ladzina lam yukhalitun nas, lebih bagus ketimbang orang yang tidak bercampur baur. Nah, itu orang yang uzlah. Wala yasbiru ala adzahum, dan orang yang gak sabar berhadapan dengan, ya, sifat menyakitkannya bermasyarakat. Ya, ulama-ulama itu seperti itu banyak ya. Sufyan Ats-Tsauri, Abu Yazid Al-Bustami, mereka itu setelah punya murid, setelah punya keturunan bagus mengajar, maka mereka, ya, uzlah, tidak mau hidup campur baur. Jadi hanya untuk beribadah, di mana beliau meninggal, di situ dikuburkan. Jadi jangan heran kalau wali-wali itu kuburannya di atas gunung. Karena dulu memang di akhir hayatnya mereka memilih di gunung. Ya, hanya 1-2 orang yang belajar sama dia, yang ngabdi itu berkhidmat. Dia dilayani itu. Biasanya kalau istrinya sudah tidak ada, ya. Saya sempat kepikiran gitu juga gitu. Ya. Jadi kalau melihat sawah, ada kalinya, batu-batunya besar, airnya bening, ada rumah dijual, itu saya cari. Tapi ternyata berapa jauhnya ke Pentitol? Oh, jauh ini 20 kilo, nggak jadi. Kalau saja 1 kilo gitu ya, ya biarin dah ya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini dalilnya. Dalil ikhtilat adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan urusan takwa. Ya, ini dalil ikhtilatun nas, bercampur baur. Hanya itu babnya, ya. Kita masuk baru. Babut tawadu'i wa khabdil janahi lil mu'minina. Ini bab menjelaskan tentang tawadu. Wadoa yado'u itu maknanya meletakkan. Ya, tawadu maknanya meletakkan dirinya di bawah. Jadi merendahkan diri, tawadu. Wa khabdil janahi lil mu'minin, dan merendahkan janah. Ini kinayah. Burung kalau dia sayang, maka dia akan mengepakkan, ya, menurunkan sayapnya. Sehingga berapa lama hujan, berapa lama panas, anaknya itu tidak kehujanan, tidak kepanasan ketika bulunya itu, sayapnya itu direndahkan. Ditutup ayam gitu, ditutup. Dianya basah, tapi anaknya dilindungi supaya tidak basah. Nah, ini kinayah. Jadi ya, wa khabdul janahi lil mu'min, ya, dan merendahkan sayap, artinya merendahkan kasih sayang lil mu'minina, ya, kepada orang-orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wafid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Ini memang istilah dalam Quran. Wahfid janahaka, rendahkan sayapmu ya Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Buat siapa? Limanittaba'aka, untuk orang-orang yang mengikutmu, umatmu, ya, minal mu'minina, dari kalangan orang yang beriman. Jadi Nabi disuruh merendahkan sayapnya, memberikan maknanya ridho dan memberikan penghormatan. Bahkan penggunaan khabdul janahain, merendahkan 2 sayap itu digunakan 2.
Pertama, digunakan untuk Nabi dalam menghadapi umatnya. Yang kedua, malaikat menghadapi orang yang berangkat mencari ilmu. Itu dua ya dari perintah Allah yang menggunakan janahain ya. Nah, ini perintahnya kepada Nabi, rendahkanlah ya sayapmu bagi orang-orang yang mengikutmu dari kalangan orang-orang yang beriman. Jadi Nabi nggak pernah marah. Nabi itu nggak pernah dendam. Nabi itu tidak pernah memberikan balasan apabila hal itu menyangkut dirinya. Tapi Nabi membuat masalah besar kalau penghinaannya itu terhadap Allah dan terhadap agama. Diperangi oleh Nabi. Tapi kalau dirinya yang dihantam, jiwanya, kehormatannya, wibawanya, Nabi nggak pernah marah. Ya. Karena memang disuruh sama Allah, rendahkan sayapmu bagi mereka yang mengikutmu itu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa saja yang murtad di antara kalian dari agamanya, pindah agama. Ya. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka segera Allah akan datangkan satu kaum yuhibbuhum, yang mereka itu mencintai mereka, orang-orang beriman, wa yuhibbunahum, dan orang-orang beriman mencintai dirinya. Azillatin 'alal mu'minina, yang berlaku lembut terhadap orang-orang yang beriman, a'izzatin 'alal kafirina, dan berlaku keras terhadap orang-orang kafir, tegas. Ini tadi saya maghrib mestinya ajar di sini Nurul Hidayah, tapi hujannya besar, ya hujannya besar sehingga saya kasih tahu, saya datang kalau hujannya berhenti ya. Oh iya Ustaz, di sini juga besar, hujannya nggak berhenti-berhenti. Jadi dia untungnya sama. Yang nggak enak kan kita hujan, yang tempat kita datang nggak hujan, itu yang nggak enak tuh. Beda gitu loh. Nah ini sama, iya hujan besar gitu. Tetapi ada untungnya, saya setel televisi TV One gitu, berita dialog dengan Mercy dan relawan, ya, mantan relawan di Gaza dan mantan duta besar Palestina Indonesia untuk Palestina. Ini yang relawan ini menguasai benar dia bahwa yang disebutkan di dalam ayat ini benar. Saya sedih gitu dengarnya bahwa yang merusak kekuatan Gaza itu, anggaplah kekuatan Gaza, gerakan Palestina Merdeka itu kan Hamas. Salah seorang pendiri Hamas itu, ya, yang anaknya sudah besar, ya, maka dialah yang membongkar rahasia-rahasia Hamas dan dijual ke Israel untuk memperkaya diri. Ya, untuk memperkaya diri. Dan setelah dia ketahuan, maka dia lari ya ke Amerika, dan di Amerika dia pindah agama Nasrani. Jadi Gaza yang begitu sangat menderita gitu. Gaza yang begitu sangat sulit, ada orang yang memang kelahiran putra daerah, memang orang situ, yang rela gitu mencari keuntungan, menjual informasi, padahal Hamas yang bikin bapaknya gitu. Betapa menyakitkan benar gitu.
Ya, jadi ini orang yang murtad. Allah mengatakan, "Hei orang yang beriman, ya, orang yang murtad di antara kalian mayartadda minkum, ya fasaufa ya'tillah. Nanti Allah akan datangkan kaumun yuhibbuhum wa yuhibbuna. Diganti orang yang lebih mencintai ketimbang dia dan mereka mencintai orang." Kan orang Indonesia itu kalau kita lihat ya, tadi ini dan beberapa Bapak juga bisa tahu ya, orang Indonesia itu dianggapnya seperti ini menurut mereka. Kahatain, seperti itu kan istilah Nabi itu. Ana wa kafilul yatim fi hatain, kahatain. Aku dengan yang mengurus anak yatim itu seperti ini di surga. Orang Indonesia itu dibilang begitu. Bahkan kalau orang Indonesia nangis melihat penderitaan, rumahnya hancur. Mereka ditepuk, kamu jangan nangis. Kami sudah kuat menghadapi ini. Kamu jangan menangis sehingga kami menambah berat. Bayangin itu, ya Allah. Nah, konteks pembahasan kita udah menderita kayak begitu, masih ada orang yang mencari keuntungan di puing-puing penderitaan itu ada. Jadi disebutin bapaknya siapa, dia siapa, pindahnya kemana, agamanya sekarang apa, untuk memperkaya. Satu. Yang kedua, di Gaza itu, di daerah Palestina itu masih ada ya tokoh-tokoh itu yang bukan, mereka punya kehidupan bebas karena memang mereka dihidupkan, dijamin oleh orang-orang Yahudi. Nah, saya lihat kok ini tokoh ini enggak ada masalah gitu. Jadi walaupun kita nggak boleh suuzon ya, tapi kalau gambaran yang semacam itu, jadi betapa dalam situasi penderitaan yang semacam gitu, orang yang murtad itu ada juga. Mengais-ngais cari dunia di puing-puing yang hancurnya bangunan itu masih ada. Sedih rasanya, ya Allah. Tapi yang membuat saya nangis itu ketika orang Indonesia lihat penderita mereka nangis, dia minta, kamu jangan nangis ya. Biar kami aja menerima, kami kuat, apapun bagaimanapun. Kalau kamu menangis, kami jadi berat. Dalam hati, ya ampun, subhanallah. Ya. Kenapa mas? Hah? Rada-rada. Enggak, soalnya nengok-nengok gitu. Ntar disangkanya orang Hamas lagi. Ya, jadi kalau kita kalau orang sedang berjuang gitu ya, lagi berjuang, kemudian ada orang yang disersi gitu keluar, menggunting lipatan, ya, menggunting dalam lipatan, disersi, merongrong dari dalam, itu bisa jadi terjadi. Karena memang yang menginformasikan itu Allah, Sang Maha Pencipta, itu bisa terjadi. Tapi nggak usah pusing, nanti Allah kasih ganti. Yang dia senang sama kamu, kamu senang sama dia. Ya, Allah kirim nanti. Nah, seperti orang Indonesia, saya lihat wanita-wanita, anak-anak muda yang peduli seperti itu. Saya bilang orang ini mah pantas dimasukin ke dalam sorga gitu. Ini masih muda, dia masih layak untuk mencari pasangan, dia nikah, hidup senang. Tapi tanggung jawabnya luar biasa terhadap mereka itu. Ya Allah. Ya. Luar biasa. Rupanya Allah menginformasikan memang bisa jadi itu. Bisa gitu ya. Di tengah-tengah puing itu orang yang berkhianat. Bisa terjadi.
Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, nah ini bukannya ayyuhal mu'minun nih. Ya ayuhan nas, hai manusia. Inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Ini berarti perkawinan itu adalah lintas gender. Perkawinan yang bukan lintas gender itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kapan perkawinan? Min zakari wa unsa. Jadi laki sama laki, perempuan pengen sama perempuan, itu bukan perkawinan. Ya. Khalaqnakum min zakari wa unsa. Kami buat itu ada gender laki-laki, ada gender perempuan, ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, dan kami jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu atqakum, yang paling bertakwa. Itu syu'uban wa qaba'ila lita'arafu, itu bersuku dan berbangsa lita'arafu, karena nanti pada masanya ini akan hilang. Jadi kalau di Indonesia aja, Indonesia ini kan terkenal paling banyak sukunya. Madura kawin sama Jawa, anaknya dari bapak, kemudian kawinnya lagi lahiran orang Betawi Sunda. Anaknya itu jadi apa ini? Maka syu'uban wa qaba'ila itu nanti hilang. Jadi ummatan wahidatan. Karena identitasnya hilang. Ya. Mana kan ada orang ini gedek banget sama gini. Anaknya kawinnya sama itu, makanya kita nggak boleh. Man ayyara akhahum bi dzambin lam yamut hatta ya'mala bih, itu. Jangan menghina seseorang itu karena satu perbuatan yang dilakukan. Dia tidak akan mati kecuali melaksanakan perbuatan yang dia hina itu. Itu kalau konteksnya kesukuan, ada orang oh, jangan kawin sama itu begini itu. Kalau dia nggak taubat, anak yang terkawin sama itu, bener itu. Nggak boleh, itu udah sunnatullah, udah hukum Allah. Kalau nggak bertaubat, anak lu kawin sama dia. Ya, dia nggak suka sama suku ini, dia kawinnya sama dia. Bapaknya mencak-mencak, ibunya mencak-mencak, dia rela kabur. Akhirnya bapak ibunya nyerah juga. Jadi waktu disindirin, akhirnya nerima juga nih ya, gitu. Mau diapain tuh kalau begitu? Nah, jadi kadang-kadang kita membaca skenario itu jangan memaksakan diri. Tuhan punya maksud. Nah, ini bersuku dan bangsa ini lita'arafu. Yang penting atqakum. Siapa yang paling takwa di antara kita? Itu yang penting. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Fala tuzakku anfusakum, maka jangan disucikan diri kalian. Maksudnya jangan mengatakan dirimu bersih. Paling bersih, paling suci itu nggak boleh. Wa a'lamu bimanittaqa, dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang takwa. Kan ada orang bilang bahwa kami ini orang yang takwa, nenek moyang kami ini begini dan begitu. Jangan mengatakan itu. La tuzakku anfusakum. Jangan disucikan, jangan menganggap paling bersih.
Karena ukurannya bisa jadi siapa yang paling takwa. Dalam sejarah Israiliyat ada seorang wanita yang pelacur, ya, seorang wanita pelacur. Kemudian lahir dari si pelacur ini 70 nabi. Padahal dari sebuah keturunan yang ini orang nilai ini adalah sampah masyarakat gitu. Nggak boleh. Ya, jadi fala tuzakku anfusakum. Ya, jangan dibersihkan, ya, jangan kalian membersihkan diri kalian. Paling hormat, paling bersih, paling ibadahnya paling bagus. Belum tentu. Justru bisa jadi yang jenggotnya paling panjang justru paling rusak. Bisa jadi yang sorbannya segede ban Vespa justru yang tidak bagus ibadahnya. Tapi justru ada orang yang biasa-biasa aja, tampilan biasa saja, tetapi atqakum, ya. Nah, Allah menilainya yang paling baik. Jadi jangan menilai dari tampilan. Ya. Ini ayat yang perlu dihafal, ya. Ya, ayat yang perlu dihafal. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqa. Ya, maka jangan, ya, mereka membersihkan diri mereka itu. Jadi menganggap diri mereka itu bersih. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang lebih tahu siapa yang paling takwa. Nah, takwa itu, standar takwa itu enggak ada. Walaupun sepintas bisa terlihat dari bagaimana dia sholat, bagaimana dia puasa, bagaimana bermasyarakat, itu standar-standar penilaian. Tapi secara hakikat hanya Allah yang tahu. Ya. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa nada ashabul a'rafi rijalan la ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Wa nada ashabul a'raf, dan berseru ashabul a'raf, ya, orang-orang yang di A'raf itu, ya, al-a'raf itu hum ahlus sur, ya, allazi bainal jannati wan nar, ya, litasawa hasanatuhum wa sayyi'atuhum. A'raf itu adalah satu gambaran di mana tempat di mana antara sorga dengan neraka dari lantaran amal ibadah mereka itu sama 50% gitu. Jadi orang yang ditimbangannya sama persis gitu, kebaikan dengan keburukan, maka mereka disebut ashabul a'raf. Mau dimasukin neraka kurang syarat, mau dimasukkan ke dalam sorga punya kelebihan kebaikan. Nah, ini kalau gitu bawa tenda aja, mamanya. Nah, di sana nggak ada yang jual tenda. Gitu. Ya. Wanada ashabul a'raf, dan berseru orang-orang a'raf, orang-orang yang amal ibadahnya berimbang. Rijalan, ya, beberapa orang laki-laki la ya'rifunahum bisimahum, yang mereka saling mengenali tanda-tanda mereka. Qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Mereka mengatakan ma aghna ankum, ya, tidak ada manfaat buat kalian jam'ukum. Jam'ukum ailmar, maksudnya harta. Tidak ada manfaat yang kalian himpun harta itu.
wa ma kuntum tastakbirun, dan yang kalian dulu sombongkan di dunia. Ya, jadi ini orang-orang yang sombong dengan kekayaan maksudnya itu nanti bisa jadi dia menjadi ashabul a'raf kalau memang tidak memanfaatkan itu. Ya. Aha ula'il ladzina qasamtum la yanaluhumullahu birahmatin. Apakah mereka itu yang mereka bersumpah, ya, yang mereka itu sudah melakukan sumpah la yanaluhumullahu birahmatin. Allah tidak memberi, tidak menyampaikan mereka untuk mendapatkan rahmatnya. Udkhulul jannata la khaufun alaikum, yaitu perkataan masuklah kalian ke dalam surga la khaufun alaikum, yang tidak ada rasa takut, wala antum tahzanun, dan kalian tidak akan merasa duka. Nah, itu surah Al-A'raf. Ya, surah Al-A'raf itu adanya nanti. Memang nyata ketika orang itu timbangan kebaikan dan keburukannya itu sama. Ini gini maksudnya. Ayat ini yang menceritakan tentang ashabul a'raf ini, mereka mengatakan, ya, rijalan itu kalau di dalam tafsir ru'asaul kuffar, pemimpin-pemimpinnya, mereka yang kufur di dunia itu. Ma'agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Gak ada manfaatnya kalian mengumpulkan harta yang dulu kalian sombongkan, itu gak ada manfaatnya. Ini adalah ayat mu'jizati gitu. Artinya perkataan yang bakal, kan belum masuk ada nanti ini. Ini mesti dipahami. Ini perkataan yang bakalan ada, tapi orangnya belum ada. Gitu. Kenapa orangnya belum ada? Karena belum ada kiamat. Belum ada yaumul ba'tsi wan nusur. Belum ada yaumul hisab. Tapi nanti Allah akan mengatakan, ini nanti ashabul a'raf ngomongnya begini. Yang kalau ini disampaikan kepada mereka, maka mereka bisa jadi sadar dengan, ya, kalimat mu'jizati ini, karena memang ini bakalan ada gitu. Sombong, jadi orang, maknanya orang bisa jadi sombong, salah satunya itu dengan harta. Dan itu yang paling banyak. Kalau baca di Ihya itu, ya, ashabul ghurur, orang-orang yang tertipu, diantaranya itu adalah al-aghniya, kathirul mal, ya, orang kaya yang banyak hartanya. Nah, yang menariknya itu di situ dikatakan tuh gini. Saya kemakan gitu, otak saya itu kemakan dengan perkataannya Imam Al-Ghazali. Kan kita sering dengar ya bahwa gubernur ini orangnya ahli ibadah, jenderal ini ahli ibadah, presiden ini ahli ibadah. Jadi tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis. Ini jenderal dahinya hitam. Yang muji bukan dia, orang lain memuji. Coba lihat dahinya hitam. Karena dia malam itu untuk merendahkan dahinya, menempelkan dahinya, sujud di hadapan Allah. Dan orang ini setiap 1 bulan menghatam Al-Quran. Ada yang 2 minggu sudah menghatamkan Al-Quran, 1 bulan 2 kali hatam Quran. Itu kata Imam Ghazali, haula'il maghrurun. Ini orang kaya yang tertipu. Orang kaya ibadahnya itu bukan puasa. Orang kaya ibadahnya itu bukan sholat malam. Orang kaya ibadahnya bukan menghatamkan Quran. Itu ibadahnya orang miskin. Ibadahnya orang kaya itu dia mengeluarkan hartanya yang dititipkan oleh Allah. Ketipu, kata Imam Ghazali. Saya kemakan itu sama tulisan itu.
Dari mulai saya baca sampai saat ini, kemakan otak saya. Bahwa itu tidak dipikirkan oleh orang dan tidak pernah diceramahin oleh orang. Bahwa orang kaya itu hartanya digenggam, hartanya ditaruh di bank, investasi ini dan itu. Kemudian dia ibadah pakai punya orang miskin. Dia puasa. Dia sholat malam. Dia hatamkan orang. Ya. Banyak ini dan itu. Salah. Ente kaya bukan puasa. Ngasih makan orang puasa. Ya. Ibadahnya orang kaya memberi makan orang puasa. Orang kaya itu ibadahnya bukan sholat malam. Dia merancang di waktu malam mana distribusi yang dia kerjakan besok. Jadi dia berusaha itu yang dia bukan bangun malam. Dia bukan menghatamkan Quran, tetapi dia membaca ayat-ayat mana yang dia mau amalkan. Jadi nggak banyak ayat yang dibaca, hanya ayat-ayat maliyah. Ayat-ayat maliyah yang dipikirkan diamalkan, bukan menghatamkan. Menghatamkan itu ibadahnya orang miskin. Saya kaget, jeli betul gitu melihat ketertipuan itu. Ya Allah, kita bilang hebat, jenderal ibadahnya bagus, presiden, gubernur ibadahnya bagus. Haula'il maghrurun. Mereka itulah orang-orang yang tertipu dengan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Wa an Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala wallahu a'lam bishawab.